Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fi ayatihil karimah, wa'mur ahlaka bisolah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man azama maulidi kuntu safi'an lahu yawmal qiyamah, wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min jahabin fi sabilillah. Wa qala syarisiqti man qasada mawti'an yuqra'u fihi maulidun nabi faka'annama qasada rawdatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada dhalika illa li mahabbati wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala syair min bahril basit, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, maula ya salli lillahi man ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja safa'atuh yang sama saya hormati dan saya banggakan pimpinan Ma'had Pondok Pesantren, namanya apa tadi? Ar-Rasyidah Tarbiyatul Falah. Sama-sama yang kita cinta dan sama-sama kita hormati guru kita semua, Al-Mukarram wal Mu'azzam Al-Ustaz Nuh Nurdiansah, yang mudah-mudahan beliau keduanya diberikan oleh Allah sehat badan, amin, diberikan panjang umur, amin, pun ilmu yang diberikan oleh beliau semuanya menjadi ilmu sing manfaat berbarokah, amin ya robbal. Para bapak ibu yang sama saya hormati, santriwan yang saya banggakan, dan santriah yang mencintai saya. Ayah meureun ayah nembogo ayah saha awas ulah pangetana panggeulisna ayah saha namina ceceh naon Instagramna naon ngaranna boga Instagram boga tuh keren amat santri zaman kuat. Ibu bapak yang sama saya hormati dan sama saya banggakan, ini kira-kira mau nyampe jam berapa? Jam berapa? Ibu di sini saya yang pulang. Siap sampai jam 1? Siap sampai jam 1? Benar? Kopinya mana kopinya? Kode ya volume rada naik saat ini pan soalnya jam-jam naik ya Kang ya. Pan sunat tina kitab Quratul Uyun ge. Sanes malam Jumat unggul, malam Senin ge sarua sunah. Ieu mah pagi anu tos boga pasangan.
ulah dicoba. Ibu bapak yang berbahagia, pertama, tiada kata yang paling indah, cantik, unik dan menarik bila dibandingkan dengan syair para pujangga. Tiada senandung lagu yang paling merdu melebihi tembang gadis yang sedang ditunggu penyakit rindu, kecuali kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini kita masih diberikan nikmat hingga tak terukur. Tidak ada yang bisa mengukur. Insinyur, tukang bubur, gubernur, direktur, tukang bajigur, Bang Mansur, dan Mas Gopur, nggak bisa mengukur. Maka kita harus pandai bersyukur, karena kalau kita tidak pandai bersyukur, jatuhnya orang yang kufur. Tahu hukuman orang yang kufur? Akan diadab, akan dihancur lembur ibarat nasi kayak bubur. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang kita baca menjadi satu bukti bahwa kita umatnya yang memang cinta kepadanya dan mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada ma bil ilahi salatan daimatan bidawami mujilahi salatan daimatan bidawami mujilahi. Penampilan seperti ini, mamang santri, teteh santria, ini adalah libasut taqwa. Bukan berarti orang yang paling banyak ilmu, bukan berarti orang yang panggilannya di mana-mana. Minimal kalau kita berpakaian seperti ini, lewat Kalimalang ada remnya. Benar apa benar? Masalahnya kalau udah jam segini biasanya ketemu, kok saya mah nyari berkahnya aja buat Ustaz, gratis. Tapi karena kita pakai pakaian kayak gini, ada remnya, betul Pak? Kalau ketawa aja, jangan ditahan. Bocah dari tadi nilai nih, kirain kiai ini apa tadi Jakarta? Tong, santri, mau santri, masih siap? Mau duit ya? Mau duit ya? Jawab pertanyaan. Siap? Siap. Makanya dengerin apa yang nanti akan abang sampaikan, dengerin ya. Nggak lama, paling sejam setengah. Saya dikontraknya seperti itu. Padahal besok kita tahu nih jam-jam sibuk. Ada yang ngantor, ada yang dinas, ada yang ngalah jukut. Jam maraban eta. Ayah. Sampai kiori masih ayah kene nu ngalah jukut. Hikmah kaki ayahnya sing barokah. Bicara tentang maulid sebenarnya cekap kewajengan saya pulau ko pangersa Ustaz nu cukup sebenarnya, tapi karena memang keagungan baginda Nabi Muhammad tidak bisa diungkapkan cukup dengan beberapa kalimat. Bahkan para penyair manapun bisa mengungkapkan keindahan-keindahan tentang akhlak baginda Nabi. Kemudian perjuangan dan semangatnya baginda Nabi dituliskan dengan syair-syair. Salah satu yang pada malam hari ini akan saya bawakan adalah petikan bait Imam Buziri yang berbunyi kazahri fi tarabin wal badri fi sarafin wal bahri fi karamin wad dahri fi himamin. Digambarkan oleh Imam Busiri tentang sosok Nabi Muhammad. Mulianya laksana bunga, derajatnya bagaikan bulan purnama, dan keindahannya yang tiada tara. Semangat juangnya, kedermawanannya,
laksana luasnya samudra yang ada di dunia. Begitu kira-kira makna bebasnya. Kalau makna yang letterlek menurut musonib, mungkin di sana bisa kita lihat beda, tapi intinya sama. Terus kita sebagai umat akhir zaman, apalagi mamang santri, santriyah, bapak yang tinggal di zaman sekarang, cukup kita ambil petikan daripada kitab yang sering kita aji, Risalah Syekh Ibrahim yang termaktub dalam kitab Tijan Darori. Gimana kalimatnya, gimana diksinya? Khatimatun utawi ikilaiku sawiji pungkasan, yajibu wajib ala sasi ing atase awak-awakan opo ayarifa yen tangaweruhi sapa sahes nasabahu ing nasabe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi, saking arah-arah ramane Kanjeng Nabi, wa min jihati umihi, lan saking arah-arah biange Kanjeng Nabi. Wajib buat kita, buat setiap jiwa mengetahui silsilah baginda Nabi. Coba ayo sebut barang-barang. Muhammad bin Abdullah, terus bin Abdul, terus bin terus bin terus bin ya segitu dah. Muhammad bin Abdullah hizaibatun hazimun, manapun kusayun makilabe wa muradun. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hazim bin Manab bin Qusay bin Kilab dan bin Murrah. Bisa, ini bisa kira-kira bisa. Joko tingkir ngombe, itu bisa. Yang wajibnya ngapalin silsilah Kanjeng Nabi, mang sanes Joko tingkir, terus sampai bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fihr bin Malik bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ada yang hafal, ada yang hafal, ada engke lah kang kurang yang adalah di Google. Zaman kiwari gitu tuh santri itu. Al ilmu fil akal, la fil Google. Ilmu itu di akal, bukan di dalam Google. Kalau Google namanya informasi, kalau ilmu ini di sini. Al ilmu fis sudur, lapis sutur. Ilmu itu di kolbu, di hati, bukan di dalam tulisan. Kita tahu kalau santri mah udah kebanyakan hafalan, jadi kita juga memahami. Bapak yang punya anak pesantren, yang punya anak di pesantren, doain aja biar pada sehat. Karena santri tugasnya ngapal, makanannya ala kadarnya. Di sini makanannya enak kali ya. Seingat saya itu menunya 4T. Tempe, tahu, toge, tekokak. Minimal banget kalau ada muludan, ngikut kiai dapat berkah. Sengantuk-ngantuknya kalau dibangunin oleh teman, woi bangun, dahar, nakul, bangun itu teh, nggak tahu mulut bekas ngapain, tangan bekas begaler apa, benar apa benar? Tapi nikmat jadi santri. Secara pandangan mata zohir, mata daging itu tidak steril, betul? Tapi sampai sekarang Asep Setiawan masih hidup. Makan bekas gogaru. Habis makan tempatnya main dibuang aja. Pentang baru pengen masak dicari lagi.
Itu begitu kita lihat pagi-pagi bekas makan kita dimakanin ayam, dimakanin bebek. Tempat siang-siang itu kita pakai lagi buat makan, tapi kita pada sehat, apalannya kuat-kuat. Kenapa? Allah yang jaga. Maka jangan khawatir. Jadi santri kalau seumpama tidak punya duit sedikit, jangan nggak betah. Kudu rumasa. Menangis saat ini, engkau akan tertawa di masa tua. Betul. Kau jangan terlarut oleh yang namanya nada-nada cinta, sehingga tidak betah tinggal di asrama. Pengennya pulang aja pulang. Di sini boleh main HP, boleh. Di sini boleh main HP, boleh. Yang nggak ketahuan, yang ketahuan nggak boleh. Zamannya begitu. Ibu bapak yang punya anak di pesantren, nengokin anak seminggu sekali, sebulan sekali, tolong dikontrol. Jangan sampai kita nengok anak buat di pesantren nggak tega karena dia nggak megang HP. Sepanjang jam kunjungan kita kasih HP aja, itu HP. Akhirnya apa? Ibu pulang ke rumah, bapak pulang ke rumah, anak malas belajar, kebayang-bayang apa yang tadi dia tonton. Begitu kira-kira anak zaman sekarang. Siap? Masih terus belajar? Siap? Allah yang ngejaga. Kalau seumpama para pejabat pulang duluan alias meninggal, memang kita semuanya bakal kembali ke sana. Banyak penggantinya. Sebelum berganti pun sudah ada calon barunya. Tapi kira-kira kalau ulama yang meninggal, ada yang siap menggantikan posisinya. Disinilah fungsi daripada makna wa ma yalil mudofayati khalafa anhu fil i'rabi idama hudifa. Mudof ilaih. Mudof bisa diganti kedudukannya dengan mudof ilaih apabila mudof telah tiada. Ibaratnya ulama bisa diganti posisinya dengan santri ketika ulama telah tiada. Maka santriyahlah yang nantinya akan menjadi penerus perjuangan para ulama, bangsa dan negara. Maka sampai saat ini walaupun zaman berganti, tetap akidah kita jangan sampai berganti. Tradisi ulama salafun soleh jangan sampai pudar di dalam pondok pesantren penjara suci ini. Betul? Insya Allah. Kalau dilihat-lihat mah ini santrinya kalem-kalem, kagak ada yang liar kalau kelihatannya, karena orangnya kayaknya nurut-nurut, nggak kayak zaman saya. Zaman saya nyantren rambut tumbuh panjang kayak sekarang udah jarang banget. Gondrong. Bukannya gondrong lagi, dibotakin mulu. Kenapa? Kabur. Tangerang pada saat itu lagi muncak-muncaknya pembangunan. Mall yang paling terbesar pada saat itu. Godaannya mall, belum mengenal cinta. Setelah mengenal cinta, duka dan nestapa ada di dalam hati. Cia. Mulai di situ datang godaan. Apakah saya harus pergi dari tempat ini atau saya melanjutkan cita-cita saya menjadi seorang santri yang hakiki, menjadi seorang santri yang menjadi penerus perjuangan para ulama dan para kiai. Tah. Jangan sampai kegoda cuma hal-hal yang demikian. Saya terlanjur sayang, saya terlanjur cinta, susah buat melupakan. Tinggalkan yang menyakiti, sambut yang datang. Masya Allah. Hargai yang berjuang, lupakan yang pergi. Tatap masa depan yang gemilang, penuh dengan kesuksesan. Dengan apa? Ilmu-ilmu yang kita miliki zaman sekarang, ilmu yang sekarang kita pelajari, ilmu yang sekarang kita gali, akan kita terapkan di masyarakat kita nanti. Insya amin ya Allah ya Rabbal. Asep emang paling demen kalau ceramah di depan santri, nyambung. Kalau di depan bapak-bapak, ibu-ibu, beda lagi temanya. Karena ini ada santrinya juga, ada ibu-ibunya juga, ada bapak-bapaknya juga. Sebenarnya rada bingung ngatur acaranya. Sebenarnya yang mana dulu yang mau saya arahin? Bapak-bapak dulu. Masih ada waktu 5 menit lagi. Salah lihat. 20 menit lagi. 20 menit lagi masih lama. Pak,
Pak, besok kerja jam berapa? Jam 7. Bapak duduk di sini tidak bisa dibalas dengan apapun, ala kadarnya makanan rohani, makanan jasmani yang nanti bakal kita santap. Tapi Bapak masih duduk di sini istiqomah, masih duduk bertahan di sini walaupun silanya berkali-kali berubah. Apa yang kita cari, Pak? Keberkah. Ibu juga kelihatannya itunya nyaminya dem selonjor sono, selonjor sini. Tapi alhamdulillah di kampung memang begitu. Yang kita cari adalah keberkahan. Dari acara semacam ini jadi maulid man jamaah insanan wahaya alahum to'aman, yang mengumpulkan manusia kemudian disiapkan makanan, wa quriya alaihimul Quran, dibacakan Quran, dibacakan riwayat Nabi, jadi maulid. Ganjarannya apa? Nanti di yaumil kiamah kita bakal dibangkitkan oleh Allah gitu dalam keadaan bersama orang-orang syuhada wa sholihin. Insya acara seperti ini dasarnya rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Sodakohnya jangan dihitung-hitung, jangan tanggung-tanggung. Kenapa? Cinta kepada Nabi, wujud kita adalah seperti ini. Yang kita beri tidak semua dari harta kita, yang kita berikan tidak seluruhnya kekayaan kita, tapi kita adakan untuk mengingat dan perayaan baginda Nabi Muhammad SAW terkait maulidnya. Yang tadi saya bacakan, seakan-akan bapak dan ibu bersodakoh dengan gunung yang terbuat dari emas. Masya Allah. Kalau seingat saya dulu di kampung jadi panitia maulid, giliran minta di orang yang kaya ribet. Nanyanya 17 kali, ngasihnya 5.000. Assalamualaikum Pak, ada apa sih? Ini pengen ngadain maulid. Di mana? Di lapangan. Manggil kiai, Bapak masa manggil biduan. Butuh berapa banyak dananya? Segini buat ini, buat sound system, segini buat. Oh gitu. Banyak enggak kan? Banyak Bapak, insya Allah mudah-mudahan doain. Hujan kagak ya? Jangan sampai hujan Pak. Begitu ngasih plak 5.000. Hari H anaknya datang, mantunya datang, cucunya datang, dikasih snack isinya roti sama aqua, dihitung. Hitung dapat. Satu roti sama satu aqua 3.000. Ngasihnya 5.000. Anaknya sama cucunya datang, berapa ribu? Untung saya sebagai ketua maulid kagak bilang tekor panitia, enggak. Karena semangat juang dan semangat cinta kita kepada Kanjeng Nabi, biar yang seperti itu mah tidak kita harapkan. Masih banyak yang terketuk hatinya untuk memperingati kelahiran baginda Nabi. Dia rela memberikan harta bendanya untuk terlaksananya. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini yang hartanya disumbangkan, donatur-donatur yang mengikhlaskan hartanya untuk perayaan baginda Nabi tentang kelahirannya, Allah berikan ganjaran berupa harta yang berlipat ganda. Amin. Allahumma ya Rabbal. Karena nanti di hari kiamat kullu mri'in tahta zilli sadaqati, setiap manusia ada di bawah naungan sodakohnya. Kalau sodakohnya rada gede, payungnya rada gede. Sodakohnya dikit, tipis. Karena matahari satu hasta dari kepala kita. Sekarang yang miliaran triliun mil jauhnya, panasnya seperti ini kalau memang lagi musim halodo. Nah, hari kiamat satu hasta sekitar 60 cm kurang lebih, tanpa alas kaki, nggak ada sopi, nggak ada lajada, semuanya nyeker. Tukang sepatu nggak jualan, tukang sendal libur, semuanya menghadap di yaumil mahsyar. Apa yang menolong kita? Sodakoh kita. Sodakoh kita. Kebanyakan sodakohnya sama keranjang yang udah 99 plus, belum dicek out. Tenang Bu, saya wakilin. Tenang Teteh, saya wakilin. Siapa tahu si AA nya ngedenger. Tadi kata Pak Ustadz, Neng udah udah masukin keranjang, cuman belum dicek out. Ya tunggu bentar ya, Neng mungkin dapat transferan dari orang tua. Ayah begitu ayah.
ulah lalaguan ceng, masih minta keneh bobogohan. Ada waktunya, ntar juga saatnya punya mah pokoknya jangan takut, jangan khawatir. Emang sekarang zamannya begitu. Kadang-kadang santri konyol, dia bikin pesanan lewat online, alamatnya alamat kiainya. Mangibul sare, tak kadenge. Alamat kiainya, begitu datang kurir. Permisi, assalamualaikum, paket. Mangibul ke di aya naon mang, iya ya paket, ngaranna saha si Ujang ya. Udah dibayar belum mang? Belum Pak Kiai. Akhirnya Pak Kiainya ngebayarin tuh paket. Sial tuh santri, gua lagi itunya. Biasa. Walaupun zaman sudah seperti ini, tetap fokus kepada pendirian kita. Ntar juga waktunya mah punya. Asep dulu pesantren nggak punya apa-apa. Kita banyak karena saking nggak kuat belinya. Mau tak kopi, izin. Kapan naiknya? Pas begitu dapat panggilan, ikut almarhum ke sono kemari. Akhirnya beli baju koko 1. Besok ke sono kemari beli sorban 1. Tapi orang mantep pelit ceng, di pesantren mah pelit mah teboga batur dia. Ulah koretnya al-bahil qarib minan nar wa ba'idun minan nas. Betul. Sama-sama kebersamaan ini kita nikmati sampai kita lulus nanti kita rasakan ketika kita sudah masing-masing menjadi manusia yang dimanusiakan oleh orang lain, menjadi orang yang diorangkan oleh orang lain karena ilmu yang kita miliki, ilmu yang bermanfaat, karena ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita amalkan. Kenapa orang punya ilmu tapi tidak diamalkan? Awas. Masih ingat dalam Matan Zubat? Udah dihaji Matan Zubat? Udah? Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Pan cari jingkabehnya orang mah heran ya santri. Siapa main YouTube ya apa main apa sih? Mang santri coba deh hero Mobile Legends sebutin. Coba sebutin Mia terus Jilong terus. Iya sial banget Pak. Untung juga baru saya pakai tadi. Dia bilang, kirain Jilong, bukan Jilong tang gua Piccolo. Puas loh. Ayo coba. Siapa lagi? Mia. Siapa? Jangan takut. Sini kalau mau gue bagi duit. Sebutin hero Mobile Legends, gue bagi duit 5.000. Ayo sini. Malu-malu meong. Jangan sampai ini mempengaruhi ilmu kita. Ya hero dia hafal. Coba putri Rasulullah sebutin dah hiji. Putra-putri Nabi Muhammad. Ya, adek, tahu anaknya Nabi Muhammad. Ayo, atuh. Bener-bener tawadu santrinya Mang Ipul asli. Kang Ustadz Nuh nerap banget ilmunya, nerap. Tawadu. Saking tawadunya nggak ada yang mau jawab. Putra-putri Nabi Muhammad 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan, 1 Zaid Qasim, 2 Zainab, 3 Ruqayyah, 4 Fatimah, 5 Ummu Kulsum, 6 Abdullah, 7 Ibrahim, ibunya Maria. Ini saya menduplikatnya dari kitab Tijan Darori paling akhir. Silakan dibuka, cuman di saya di Indonesiakan karena di dalam Tijan Darori mah pakai nazam. Tapi urutannya insya Allah sarua, insya Allah sama. Itu putra putri Nabi kudu hafalnya. Tadi silsilah daripada
ayahnya, sekarang silsilah daripada ibunya bareng Muhammad bin Aminah binti Wahab. Sama juga ini, blank juga ini sama. Blank juga bin Zuhrah bin Kilabta sampai kakek kelima, nasabnya ketemu ke atasnya lagi sama, udah sama kayak Kanjeng Nabi. Kalau udah ketemu Kilab berarti tinggal nambahin bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin terus sampai Adnan. Adnan. Karena kalau kita meneliti silsilah baginda Nabi Muhammad sampai Nabi Allah Adam sampai Abu Bashar, itu tidak ada jalan yang sahih. La tariq sahihun, tidak ada jalan yang pasti, cukup sampai Adnan. Mudah-mudahan setelah ini kita hafal, setelah ini kita terapkan yang namanya silsilah baginda Nabi Muhammad SAW. Yang bapak ngajarin kepada putranya dan putrinya, ibu pun sama, ibu ngajarin kepada putranya dan putrinya. Ibu masih ada yang melek, teteh santri, teh tidur apa enggak teh? Tidur. Teteh calon ibu, teteh calon yang namanya di rumah tangga tuh al-madrasatul ula, sekolah pertama, yaitu buat anak-anak perempuan dan laki-lakinya adalah ibu. Ibu diberikan kelebihan oleh Allah, makhluk yang paling mulia. Untuk apa? Mendidik anak. Tugas bapak mencari nafkah, memenuhi kebutuhan hidupnya. Ibu di rumah mendidik anak. Emang udah kodratnya seperti itu. Ibu diberikan kelebihan, di kepala kita ada otak besar sama ada otak kecil. Di tengah-tengah ada selaput, namanya selaput corpus callosum. Selaput yang dimiliki kaum wanita lebih besar ketebalannya dibanding dengan laki-laki. Apa fungsinya? Yang pertama, ibu-ibu bisa mengeluarkan satu hari 20.000 kata. Beda sama bapak-bapak. Terbukti, bapak pulang kerja, bapak pulang dari sawah, nanya, ibu udah masak? 3 doang. Bu, udah masak. 3 doang. Jawaban istrinya bagaimana kira-kira? Boro-boro masak, bah pengen masak, si Ade nangis mulu begitu pengen masak. Ini sayurnya habis, udah nyalain kompornya gasnya habis. Begitu ke mama teteh belum buka, kemana lagi kali mama teteh? Berapa kalimat bu? Berapa kalimat? Bapak-bapak cuma nanya 3 kalimat. Itu kelebihan yang diberikan oleh Allah buat kaum wanita. Fungsinya apa? Untuk memberikan pelajaran dan merangsang saraf-saraf anak yang masih baik, anak yang masih kecil, dan mampu mengarahkan kepada putra-putrinya kelak. Beda sama bapak. Kalau bapak biasanya keras didikannya, mulut nggak banyak ngomong, tangannya aktif. Tapi ingat, bapak kalaupun mendidik dengan seperti itu, berikan dorban ghairo mubarrah. Boleh dipukul, cuman jangan sampai pukulannya yang menyakiti. Apalagi jangan sampai hindari memukul wajah. Kepada bini kagak boleh, haram. Apalagi kepada anak, jangan. Bisa ditanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendidik silakan dipukul. Anak 10 tahun gak mau sholat, idrib. Cuman dorbatan ghairo mubarrohin, pukulan yang tidak melukai. Tuh, ini kadang-kadang di kita lihat ibu-ibu lagi ngais bayi, lagi menggendong anak kecil. Kita sendiri emang kagak paham bahasanya, kadang yang dikeluarin tuh masih ibu. Anak masih kecil, tunggulang dilang dulang, dangding ding dang ding dung, bang ding dung ding dang ding dung. Itu kalau dicari di Google Translate kagak ketemu pak. Kagak ketemu artinya apa. Tapi kira-kira bu, anak ketawa nggak bu? Bu, anak ketawa nggak? Itu fungsinya bu. Fungsinya merangsang saraf-saraf anak. Sensor motorik dan sensor generiknya semuanya. Unik wanita ya. Wah, kalau di Mamang Santri emang kalau ngejelasin wanita langsung aja ke Patulizar, Babul Haras. Sabar. Lamun dibahasnya dia bisa gara-gara paling si ayang kawin. Ibu-ibu punya lensa mata, bisa punya kornea mata. Lensanya, retinanya beda sama bapak-bapak. Kalau bapak-bapak retinanya kerucut,
pandangannya lurus ke depan. Ibu-ibu marah ada lebar dikit. Makanya dia mah tahu tetangganya beli apa, tetangganya kemana tahu dia. Riset membuktikan. Lah bapak-bapak mah dia mau punya apa kayak sebodoh amat. Benar gak Pak? Iya. Begitu, tetangganya beli NMAX, dia beli Parage. Tetangganya beli mobil yuk masang koyo. Ya Allah ya Rabbi. Makhluk yang paling unik, makhluk yang paling mulia Allah ciptakan. Salah satu diantaranya adalah wanita yang memang diangkat derajatnya dengan wasilah Rasulullah. Itba'atsa bihim rasulan min anfusihim. Ketika Rasul diutus, diangkat derajat wanita yang tadinya wanita cuma sebagai objek pelampias nafsu. Ketika Rasulullah datang, diangkat derajat wanita. Cuman sayangnya wanita derajat sebegitu diangkat oleh Rasulullah. Zaman sekarang dia yang ngejatuhin derajatnya sendiri. Mana buktinya? Ditanya katanya belum move on, tiba-tiba dia open BO. Ya, santri kenal micet. Kemarin ya Bang Aep. Halo, silakan. HP Anda, HP Mamang Santri, kuota Mamang Santri yang beli, tapi gunakan buat manfaat. Cari buat ilmu-ilmu yang buat bekal buat kita. Katanya ngaji di Google nggak boleh Pak Asep. Bukan ngaji di Google, lihat informasi di YouTube Kiai menyampaikan seperti ini. Tanyakan kepada guru kita, tanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kita tanyakan. Mamang Santri ada, Pak Kiai ada, tinggal nanya. Dari Google samar-samar ragu-ragu langsung aja datang tanyain. Kalau seperti hal ini demikian kita lakukan, insya Allah ilmu yang kita dapat bersanad sampai Rasulullah yang tidak dilakukan lagi keilmuannya disampaikan dimanapun akan memberikan manfaat buat semua manusia, khususnya agama kita Islam yang tercinta. Amin. Allahumma insya Allahumma salli wa sallim Alhamdulillah. Ini sorban multifungsi Pak. Sorban multifungsi kalau saya gerah bisa buat ngelap keringet. Nah ini belum dibuka ini. Ya Allah, airnya air murah. Air murni. Tenang, orang malah Ustaz Sembur ieu. Hampura. Pan Ustaz Sembur mah pangbeunghar. Atuh cai galon 6.000, sagelas dijual gocap. Di Sembur dah. Bawa kapun. Bener teu? Atuh kumaha teh rek beunghar. Nya, cai galon sabaraha? 6.000 cai gelas didoain sabaraha? Marketingnya Kangnya. Kok tahu sih? Ya Allah ya Rabbi. Nah, alhamdulillah. Ada waktu sedikit lagi. Tadi saya janji sama Kang Nuh 11 seperempat. Sekarang 11 lewat 5 atau lewat genap. Masih ada sedikit lagi sebelum saya akhiri. Ada bekal dari saya, Mamang Santri, apapun amalannya, apapun tirakat dan riadohnya, tetap jangan sampai lepas ke guru. Biasanya Mamang Santri pengalaman gula, pengalaman gula. Kemarin teh, harita pas jadi santri, hayang neangan, bayang neangan, supaya dicintai oleh kaum wanita. Padahal orang menyadari, entah bodas-bodas teuing sih.
Tapi kieu playboy kan setiap angkatan aya. Nah kebetulan istri saya yang sekarang, saya ngelamarnya malam. Lampunya kan masih kuning di kampung mah, yang buat ayam negeri. Jadi mau begitu. Jadi bukan pakai pelet. Pelet mah diberikan atau nama gitu doa-doa buat pengasihan mah diberikan buat santri yang jelek. Kalau santri ganteng agak perlu. Nah kebetulan saya emang masuk ke kategori itu, saya dikasih. Makanya kadang-kadang dipakai itu. Cuma jangan salah baca. Jangan salah baca. Wa khatamu Sulaiman ala lisani faman takalam tu ilaihi qada hajati. Begitu ketemu si teteh resep amatnya kelihatannya ya. Jadi itu si teteh nurut aja omongan kita begitu. Yang penting kita aja yang macam-macam. Wa mar'ani ahabani, dan siapapun yang memandang kepadaku dia akan cinta kepadaku. Dia salah baca. Paman ro'ani dorobani. Hantina, siapapun yang melihat kepada saya bakal nonjokin saya. Awas, jangan sampai salah baca. Itu fungsinya punya guru. Jangan nonton-nonton di Google, ada nih yang tadi bahasa baca nih. Oh ada. Hijib Sulaiman jadi. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada ta'ala ada ya wa dunia muslimin. Nanti di sembah aing semar misem kemes. Aing mangkat saja tingkatan saya imam. Entar dijelaskan ke orang bisa didekam ke dia. Betul, ya mantap teman nang ya mah. Kahatena anu binti anu dia. Ada pede saja, padahal mah pasti ditolak. Belum kayak ngomong, dia lagi beli gorengan. Ukhti, maaf Afan, anak nolak ente. Belum ngomong ya. Cerita pengalaman jadi orang seperti ini. Tapi saya mau bersyukur. Hitam begini yang penting nggak ngebul. Ada hitam ngebul, ada. Ada nggak? Ada. Kalau ada itu jadi pertanyaan. Itu orang apa? Separuh oncom. Nah, apapun doanya, apapun zikirannya harus tahu artinya secara global. Buka Safinatun Najah. Kasih pas saja buka. I'lam annahu la yusabu zakirun ala dzikrihi illa idza arafa ma'nahu walau ijmalan. Jadi doa kita minimal tahu artinya skala global. Mau doa apapun supaya diganjar dan dapat pahala. Tuh begitu. Dapat doa ini kita tanya artinya apa Kang Ustaz? Oh ini doa buat ini. Oh amalin. Oh doa buat ini amalin. Ini sholawat apa Kang Ustaz? Ini sholawat akan dia. Pan kelas orang mah gitu. Kelas awam, jadi sholawatnya pengen punya benda doang. Pengen punya sawah, sholawatin dulu. Pengen punya mobil, sholawatin dulu. Pengen punya rumah, tingkat sholawatin dulu. Pengen punya cewek, sholawatin dulu. Lama-lama mabok sholawat. Bener ya? Tulus dari hati cinta. Satu kali sholawat, turun rahmat 10. Kita baca. Nabi dan Rasul beda. Sebagaimana yang dijelaskan, Nabi jumlahnya ada 1.200. Ini benar-benar tawadu apa bagaimana sih ya? Bukan ngetes. Jumlah para nabi berapa? 124.000. Jumlah Rasul 313. Tambahannya dari mana? 313. Ada riwayat 314, ada riwayat 315. Nah, kalau mau tahu rinciannya buka lagi kitab Riyadul Badi'ah. Di situ ada nama-namanya. Kayak Nabi Hezekil, ada kayak Ahnoh, kemudian ada Zain, kemudian ada Daniel. Ada tuh Nabi Daniel, Pak. Ada yang namanya Daniel? Ada. 5.000 ada. Di sini mah nggak laku begitu ya. Jadi kalau di sono berebut anak kecil, habis dapat duit kabur. Jadi jumlah Rasul 313.
13. Yang wajib diketahui 25. Ada ulul azmi jumlahnya 5. Sayyidul mursalin yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abul Anbiya Nabi Allah Ibrahim. Kalimullah Nabi Allah Musa. Kemudian dari ulul azmi ini terpilihlah Sayyidul Mursalin satu yang nantinya akan memberikan kita syafaat, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat karena dia pernah berbuat dosa, tergoda oleh setan yang menjadi skenario turunnya manusia ke alam dunia. Kemudian dia malu menghadap Allah, tidak bisa memberikan syafaat. Datanglah ke Nabi Ibrahim, ya Ibrahim anta abal basar, isfa'lana fi faslil qada, isfa'lana. Ana lastulaha. Saya tidak punya buat memberikan syafaat kepada kalian. Karena kenapa? Saya pernah melakukan kebohongan saat melawan Fir'aun. 3 kebohongan yang saya lakukan. Pertama, diajak berburu, saya bilang saya sakit. Yang kedua, saya pernah berbohong jalan dengan istri saya. Ternyata ini bukan istri saya, tapi ini adalah berjalan dengan istri saya mengaku ini adalah saudara saya. Kebohongan kedua. Yang ketiga, ketika Nabi Allah Namrus bertanya ini siapa yang hancurin berhala-berhala saya, Nabi Allah Ibrahim jawab itu berhala yang paling besar. Dari situlah Nabi Allah Ibrahim berkaca diri, introspeksi diri, nggak bisa memberikan syafaat. Kemudian Nabi Allah Musa tidak bisa memberikan syafaat. Dia pernah melakukan dosa membunuh seseorang, sedangkan hukum Nabi Musa pada saat itu syariatnya bunuh dibalas dengan bunuh. Dia bunuh orang Mesir, tukang masaknya Fir'aun pada berebut dengan orang Israel pada saat itu. Ditolongin sama Nabi Musa. Tahu sendiri Nabi Musa gagah, tinggi, gede. Mantunya Nabi Su'eb kawin dengan namanya Nabi Su'eb yang namanya Sidi Sopuro, punya anak 2 Sidi Sopuro. Yang satu nikahnya sama Nabi Musa, tinggi, gede, kuat. Kemudian datang ke Nabi Allah Isa, ya Allah, saya nggak bisa memberikan syafaat, saya juga punya dosa. Apa katanya? Saya pernah disembah oleh kaum saya. Ini ubidtu wa umi, begitu diksinya kira-kira. Jadi saya nggak bisa memberikan syafaat. Akhirnya datanglah kepada Nabi Allah Muhammad. Nabi Allah Muhammad isma'lana, ya Allah, tolong berikan syafaat kepada umat-umatku. Akhirnya Nabi Allah Muhammad lah yang punya syafaat. Maka sampai saat ini, sampai detik ini, sehebat apapun kita, sehebat dan sekuat apapun kita, tetap kita berharap syafaatnya di yaumil kiamah. Karena amal-amal kita yang kita lakukan, sodakoh kadang-kadang campur ria dikit, sholat kita kadang-kadang campur ria dikit, pun kadang-kadang sholat kita waktunya molor. Apalagi mamang santri ngamalin ilmu subuh kodok mulu subuh. Rasul mah kodonya juga sekali doang, sekali seumur hidup. Karena bahasa itu kesiangan sama barang bila, cuman di kita jadi keterusan. Tapi itu namanya syariat. Silakan, sudah ada contohnya dan sudah ada panduannya. Nah, dari situlah kita banyak belajar dan banyak membaca. Dan kalau membahas masalah maulid, apalagi kisah para rasul dan para nabi, tidak cukup dibacakan, diceritakan dengan waktu yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan daripada pertemuan kita kali ini Allah turunkan rahmat, amin. Amin. Allah berikan kita keberkahan, amin. Amin. Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat, anak-anak kita soleh dan soleha. Amin. Kemudian rumah tangga kita sakinah dan mawadah warahmah. Amin. Yang belum menemukan jodohnya supaya ditemukan segera. Yang punya banyak hutang supaya lunas hutangnya. Lo kencang amat yang itu. Mudah-mudahan Allah dengar. Mudah-mudahan pada saat ini kita bermunajat, Allah mendengarnya. Qabul hajat. Qabul hajat. Qabul hajat. Biniyatil ijabah wa biniyatil barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bi syirril Fatihah, bi mujizatil Fatihah, ya farijalah, ya kasifal gham, ya mali abdi ya wa yarham. Allahumma ij'al ni'matana daimah, waj'al auladana wa talamidana ulama, wa la tusallit alaina zalima, wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muhawwilal ahwali, ya muhawwilal ahwali, hawwil ahwalana ila ahsanil hali. Ya muhawwilal ahwali, hawwil ahwalana
ila ahsanil hali. Ya muhawwilal ahwali, hawwil ahwalana ila ahsanil hali. Bisafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nas'aluka wa natawassalu ilaika bi walikal qaus Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirrah qabul hajati. Subhanakallahumma wa tahiyatum bi assalam wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak, cukup sekian dari saya. Itu tadi doa supaya kita merubah, supaya Allah merubah keadaan kita lebih baik lagi. Makanya setiap doa minimal kita tahu artinya secara global. Asep mau nanya, mau nggak saya ijazahin 1 kali lagi? Mamang santri mau saya ijazahin 1 kali lagi? Mau? Bukan di beat, bukan. Saya nggak punya beat, saya punyanya Perza. Mau diijazah 1 kali lagi? Angkat tangan yang tinggi. Ibu juga sama. Bu, semua angkat tangan yang tinggi. Semoga pada malam hari ini menjadi saksi bahwa ini bukan berarti saya sudah pantas memberikan ijazah. Karena memang tabaruk, ilmu harus diamalkan supaya bermanfaat. Yang tinggi angkatnya Pak, yang tinggi. Balik dibalik. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.